Andi di ibadah online JKids hari ini. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik semua, sikap doa yang baik, buka tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu pada hari ini. Tuhan berikan kesehatan buat kami, Tuhan berikan sukacita yang melimpah buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami semua. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Esther mau ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Yuk, boleh tepuk tangan. Bangga
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Lagu ini menceritakan bahwa Tuhan kita adalah gembala kita. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau Engkau sudah berkati kami lewat puji-pujian kami ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati Kapipit yang akan membawakannya, pengurapan yang nyata terjadi atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi? Kita udah memuji Tuhan. Adik-adik semangat ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tadi yang lagu terakhir kita, Tuhan adalah gembalaku. Lagu yang sangat memberkati pastinya ya. Nah, kakak sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan, kakak mau nanya, gembala itu apa sih adik-adik? Gembala apa ya? Tuhan adalah gembalaku. Apa itu artinya? Gembala itu artinya adalah orang yang
menjaga ternak gitu ya. Gembala adalah orang yang dia menjaga ternaknya, dia melindungi ternaknya. Nah, yang terkenal itu adalah gembala domba gitu ya. Yang terkenal itu adalah gembala domba. Nah, sebelum kakak cerita lebih lanjut, kakak mau jelaskan dulu gembala domba ya. Gembala domba itu apa kak tugasnya kak? Gembala itu tugasnya ngasih makan domba-dombanya gitu ya, ngasih makan binatang peliharaannya supaya dia sehat, supaya dia kuat, supaya dia nggak sakit. Terus kemudian tugas gembala adalah menuntun supaya nggak tersesat ini domba-dombanya, supaya domba-dombanya itu jalannya tuh yang benar, nggak hilang gitu ya. Nah adik-adik itu gembala gitu. Dan ternyata adik-adik domba itu punya domba itu bisa mengenal suara gembalanya. Jadi ketika ada dua orang misalkan ya, dengan kalimat yang sama memanggil dombanya, ketika dia bukan seorang gembala, dombanya akan diem aja. Tapi ketika dia adalah seorang gembala domba itu, domba-dombanya tuh akan, itu gembalaku, dia akan datang ke si yang punya suara itu, karena domba itu bisa mengenal suara gembalanya. Nah, kita mau masuk ke cerita firman Tuhan. Tadi lagu tadi itu mungkin sangat familiar ya buat yang udah gede. Oh itu aku tahu loh kak, lagu itu ada di Alkitab. Lagu itu ditulis oleh siapa kira-kira adik-adik? Ada yang tahu? Om Abraham. Abraham? Bukan. Ada yang tahu? Om Bapak siapa? Om siapa? Ayo siapa? Om Jody. Bukan. Yuk kita buka aja ya biar kita nggak tersesat. Kita buka aja. Kita buka di Mazmur 23. Nah ini loh yang menuliskan lagu yang tadi adik-adik nyanyikan ya. Mazmur Daud. Berarti siapa yang nulis? Daud. Iya betul. Yang nulis adalah Daud. Dikatakan Tuhan gembalaku yang baik. Kita nanti baca ayat 1-4 ya adik-adik ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kita baca sampai ayat 4 dulu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Adik-adik tahu nggak, sebelum Daud menjadi raja, Daud itu adalah seorang gembala. Dia mengembalakan domba-domba yang banyak banget. Nah, tapi ada satu hal yang menarik nih di kehidupan Daud. Dia bukan hanya seorang gembala, tapi dia juga mengumpamakan kalau dirinya itu adalah domba. Dikatakan di ayat 1 tadi, Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah domba. Dia mengumpamakan dirinya domba. Dan gembalanya siapa? Gembalanya Tuhan sendiri. Daud bilang, Tuhan gembalaku, aku nggak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai aku. Aku nggak perlu bimbang karena Tuhan selalu ada buat aku gitu ya. Daud, gimana Daud hubungannya deket banget sama Tuhan. Kok bisa sih kak hubungannya deket sama Tuhan? Ya karena Daud suka nyanyi-nyanyian, Daud suka memuji Tuhan, Daud suka berdoa sama Tuhan, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik nih antara Tuhan sebagai gembala dan Daud sebagai dombanya gitu ya. Jadi ada hubungan yang indah, ada hubungan yang intim, ada hubungan karib lah antara Daud dan Tuhan. Nah itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik. Tuhan mau bergaul karib dengan adik-adik. Gimana kak caranya bergaul karib dengan Tuhan gitu ya? Oh ya tadi sama seperti Daud, ketika dia suka memuji Tuhan, ayo kita mau memuji Tuhan. Ketika Daud suka baca firman, ayo kita baca firman. Siapa yang di sini suka STS tiap hari gitu ya? Dari situ itu bisa adik-adik bisa ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Atau oh kak aku tiap minggu ibadah online loh, oh kak tiap minggu aku udah mulai ke gereja loh, aku mendengarkan apa yang diceritakan sama kakak-kakaknya. Nggak cuma duduk terus nyanyi terus persembahan pulang, apa tadi ya firmannya nggak ngerti gitu ya, enggak, tapi oh aku itu loh kak, aku dengerin
terus aku inget-inget, oh anak Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Nah itu yang dilakukan supaya kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Nah Tuhan mau itu adik-adik. Ketika kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan, Tuhan akan bangga sama, oh ini anakku nih aku bangga, oh ini yang ini anakku juga aku bangga, karena dia senang deket sama aku gitu ya. Nah ketika kita udah punya hubungan yang indah dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, karena Tuhan udah mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi papa, mama, dan mengasihi semuanya. Nah kita mau mengasihi Tuhan. Gimana Kak cara aku mengasihi Tuhan? Dengan kita melakukan perintahnya, dengan kita berdoa, dengan kita memuji Tuhan, dengan kita melakukan hal-hal yang baik. Kak aku di sekolah, oh aku harus jadi berkat, aku nggak boleh nyontek, aku nggak boleh bertengkar. Oh di rumah aku harus nurut Kak sama mama, harus nurut sama papa, aku nggak boleh memberontak. Nah itu salah satu contoh kita mengasihi Tuhan. Jadi dengan kita bergaul karib dengan Tuhan, dengan kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan, itu kita akan mengasihi Tuhan secara otomatis. Oh aku tahu nih Tuhan pengennya begini, oh aku tahu nih Tuhan maunya seperti ini gitu ya adik-adik ya. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi adik-adik, kakak, dan semuanya gitu. Hari ini kita belajar mengasihi Tuhan dengan kehidupan kita. Hari ini kita belajar untuk memperbaiki ya. Kalau yang dulu-dulu malas, sekarang nggak boleh malas. Sekarang harus rajin. Terus rajin apa? Rajin berdoa, terus rajin memuji, terus rajin baca STS, baca Alkitab gitu. Jadi Tuhan disenangkan lewat kehidupan adik-adik, lewat kehidupan kakak, lewat kehidupan papa mama. Nah, satu ayat lagi kita mau baca ya, di Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Udah buka ya semua ya Alkitabnya ya. Nah kita mau baca, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi adik-adik jangan takut ketika adik-adik dekat sama Tuhan. Ketika adik-adik punya hubungan yang indah dengan Tuhan, Tuhan akan kasih semuanya, apapun itu, perjanjian-perjanjiannya, berkat-berkatnya, masa depan yang indah itu Tuhan sudah sediakan buat adik-adik. Jadi hari ini jangan, tunggu nantilah Kak, kalau aku udah SMP, aku udah SMA, aku masih SD ini, ntar aja lah. Enggak, mulai dari sekarang, mulai dari adik-adik kecil, adik-adik bergaul karib dengan Tuhan, adik-adik dekat sama Tuhan, masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan. Karena dikatakan di sini, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan beritahukan perjanjiannya kepada adik-adik semuanya. Jadi adik-adik, kita hari ini belajar satu hal. Kita mau dekat sama Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik dari hidup kita untuk kita berikan sama Tuhan. Jadi apapun yang adik-adik lakukan, lakukan untuk Tuhan, sehingga Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat adik-adik. Ayat ini juga nanti jadi ayat hafalan adik-adik. Jadi ayat Mazmur 25 ayat 14 itu akan jadi ayat hafalan kita. Dan nanti adik-adik bisa hafalkan di rumah. Terus adik-adik bisa minta tolong papa mama di shoot gitu ya. Kalau udah bagus Kak, udah oke ya. Terus boleh dikirim ke nomor ini atau di Instagram Joykid, di tag Instagramnya Joykid. Nah nanti nggak cuma dapat hadiah doang, tapi itu akan jadi rema buat adik-adik. Aku harus bergaul karib sama Tuhan, aku harus punya hubungan yang indah sama Tuhan, gitu ya adik-adik ya. Oke, firman Tuhan cukup sekian, tapi kakak percaya Roh Kudus akan tetap ingatkan adik-adik untuk adik-adik rajin berdoa, adik-adik rajin baca STS, adik-adik rajin baca Alkitab, dan hidup adik-adik menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Kita tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh belajar satu hal, untuk kami boleh semakin dekat sama Tuhan, untuk kami boleh bergaul karib dengan Tuhan, kami punya hubungan yang indah dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau bangga atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang memberkati mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka, papa mama mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu, di sekolah diberkati, di lingkungan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan bertemu lagi di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Joy Kids. Kembali kakak akan mengumumkan pemenang ayat hafalan minggu lalu. Ada siapa saja? Yang pertama ada Leticia. Shalom teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih. Yang kedua ada Tika. Kakak-kakak Joy Kids, hari ini kita mau hafalan Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ketiga ada Dominic Joy Nuno Hutajulu. Shalom kakak-kakak Joy Kids. Nuno akan mengucapkan ayat hafalan yang diambil dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih kakak-kakak Joy Kids. Yang keempat ada Kayla Angelina. Kakak Joy Kids, nama saya Kayla Angelina dari kelas 4. Ayat hafalan minggu ini dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dadah kakak-kakak Joy Kids, sampai jumpa. Dan yang kelima ada Michelle Putri Winar dan Wildan Putra Winar. Salam kakak-kakak Joy Kids, perkenalkan nama saya Michelle Putri Winar. Aku kelas 3 dan ini ada saya, Wildan Putra Winar. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya buat semua adik-adik yang videonya terpilih kali ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya.